Selamat pagi Ibu Bapak Saudara. Shalom. Ibu Bapak Saudara, suasana cuaca di hari ini begitu cerah. Ini mau saya angkat untuk mengawali perenungan firman Tuhan. Kalau suasana pagi yang begitu cerah ini, lalu kita membayangkan bagaimana suasana ketika siang hari, tepat di siang hari, ketika cuacanya lebih cerah, lebih terang. Pertanyaannya Ibu Bapak Saudara, apakah pernah kita, Ibu Bapak Saudara, melihat matahari di siang bolong itu? Ketika suasana sedang cerah, terik matahari. Apakah pernah? Silau, oh berarti pernah ya? Rasanya silau, pernah ya? Iya, pengalaman itu ketika melihat cahaya matahari di teriknya siang hari, waduh, silau, cahayanya begitu terang, cahayanya begitu menyakitkan mata, selaras dengan apa yang diketahui oleh medis, bahwa kalau melihat matahari secara langsung, dengan mata secara langsung, maka mata itu akan rusak, akan menimbulkan kebutaan yang permanen. Jadi mata kita tidak mampu untuk melihat matahari secara langsung. Terangnya begitu kuat. Nah, pengalaman itu Ibu Bapak Saudara, saya berangkat dari pengalaman melihat sinar matahari di siang hari, mau menggambarkan tentang gambaran kemuliaan Allah yang terang. Gambaran cahaya yang begitu dahsyat, yang disebut sebagai kabot, bukan kabut, tapi kabot. Bahasa Ibrani yang menyatakan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu digambarkan dalam Perjanjian Lama begitu terang, seperti halilintar ia mengkilat-kilat, putih terang. Digambarkan ketika orang melihat kemuliaan Allah, manusia itu kemudian segera menutup wajahnya. Bahkan malaikat pun menutup wajahnya. Ketika melihat kemuliaan Allah, orang langsung menundukkan dirinya. Nabi Yehezkiel ketika ditampakkan kemuliaan Allah, ia langsung tersungkur ke tanah, menundukkan dirinya, melepaskan tali kasutnya Musa. Bahkan banyak orang yang langsung takut, gentar. Nabi Musa ketika bersama dengan Israel, Nabi Musa yang diutus untuk berbicara dengan Allah. Karena umat Israel takut menghadap Allah. Kemuliaannya yang dahsyat begitu terang. Nah, Ibu Bapak Saudara, kalau sinar matahari saja bisa membuat kita tidak mampu melihat, bisa merusak mata kita, bagaimana dengan cahaya kemuliaan Allah itu sendiri? Cahaya kemuliaan Allah itu begitu besar, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kemuliaan Allah menjadi gentar hatinya, takut hatinya. Karena pesona kemuliaan Allah itu begitu menyeramkan. Pesona kemuliaan Allah itu membuat kengerian, tapi juga sekaligus ada pesona yang memperjumpakan batin, mempergetarkan batinnya. Nah, Ibu Bapak Saudara, ini yang akan kita mengerti di dalam rangkaian Minggu Epifani dari tanggal 8 Januari yang lalu. Kita mulai berangkat tentang Minggu Epifani, dan minggu ini menjadi puncak Minggu Epifani. Dalam penampakan Epifani, penampakan Yesus, Epifani itu, minggu ini adalah puncak penampakannya ketika ia dimuliakan di gunung. Kisah pemuliaan Allah. Dan itulah kita menyebut, kalender gerejawi menyebut sebagai Minggu Transfigurasi, Minggu Pemuliaan Allah. Minggu di mana Allah dinyatakan di atas gunung bersama dengan para muridnya. Nah, inilah yang kemudian mengajak kita mengerti tentang
kisah Yesus yang berubah wujud. Perupaan wujud Yesus berubah ketika di atas gunung menjadi berkilau-kilau. Wajahnya dan dirinya menjadi terang benderang. Ia kemudian hadir bercakap-cakap bersama dengan Musa dan Elia. Dalam percakapannya tentang kesempurnaan kemuliaan. Ada kesempurnaan kemuliaan dalam percakapan antara Musa, Elia, dan Yesus. Ketika nanti setelah turun dari gunung, Yesus akan mulai memasuki masa penderitaannya. Minggu transfigurasi dan minggu depan kita akan mulai masuk masa prapaskah. Nah, Ibu Bapak Saudara, peristiwa dahsyat ini menggetarkan hati murid Yesus yang saat itu melihatnya. Ketiga murid Yesus siapa? Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mereka melihat, menyaksikan kekudusan Allah yang menakjubkan. Mereka menyaksikan kemuliaan Allah, kabot Allah yang hadir nampak keluar dari dalam diri Yesus Kristus. Petrus respon saat itu, wah amat bahagia. Sehingga ia bilang, Yesus kami mau mendirikan tenda. Karena ia sangat bahagia, terpesona. Orang yang terpesona akan kemuliaan Allah, ia ingin terus tinggal dalam kemuliaan itu. Ingin terus merasakan pesona kemuliaan Allah itu. Lalu terdengar suara Allah, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Wah, seketika itu para murid langsung sujud, langsung tersungkur ke tanah. Mereka takut akan Allah yang mereka pahami. Wah, kehadiran Allah itu hadir. Jadi siapapun yang terpesona merasakan perjumpaan dengan kemuliaan Allah itu, responnya lihat Ibu Bapak Saudara. Tidak ada yang tidak dapat menyembah Allah. Setiap orang yang berhadapan dengan kemuliaan Allah tidak dapat tidak menyembah Allah. Begitu pula yang terjadi dalam pembacaan firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini. Saulus ketika berjumpa dengan kemuliaan Allah, ia menjadi Paulus. Saulus yang dahulunya adalah seorang yang menganiaya persekutuan orang-orang Kristen. Saulus dengan keji, dengan militan membinasakan orang-orang Kristen. Bahkan Saulus sebagai seorang Yahudi yang diteladani, ia termasuk dalam anggota Sanhedrin, ia punya peranan untuk menyetujui, memberi keputusan agar Stefanus mati menjadi martir. Betapa terlihat bagaimana kehidupan Saulus sebelumnya, sebelum Allah menjumpainya dalam kemuliaan itu. Tapi lihatlah ketika kabot, ketika cahaya kemuliaan ilahi itu menghampiri Saulus, terang yang begitu dahsyat itu membutakan matanya, dan ia mendengarkan suara Yesus sendiri untuk memilih Paulus menjadi rasulnya. Maka sekali lagi terjadi bahwa siapapun yang berjumpa berhadapan dengan kemuliaan Allah, dengan kabot Allah, tidak dapat tidak menyembah Allah. Saulus tunduk, Saulus meninggalkan segala kemuliaan dirinya, kehebatannya yang menghabisi jemaat Kristen. Perjumpaannya dengan kemuliaan Allah itu menjadi pengalaman batin yang mempengaruhi kepercayaan dan kehidupannya. Nah, Ibu Bapak mari melihat ayat 12. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Kabot ilahi ini menjadi peristiwa iman, sehingga Saulus berubah menjadi Paulus. Meskipun di ayat 12 ini, kenapa Paulus bilang seperti itu? Karena kerasulannya disangsikan oleh banyak pihak.
Meskipun kerasulannya disangsikan oleh banyak pihak, tapi ada pengalaman batin yang tadi menyapanya dalam kemuliaan Allah, itu menguatkannya. Meskipun disangsikan oleh orang lain tentang kerasulannya, tapi pengalaman kemuliaan Allah, perjumpaan dengan Allah, tetap menguatkan imannya. Itulah nilai transfigurasi yang mau kalender gerejawi hidupkan kembali, ingatkan kembali kepada kita di minggu ini. Nilai transfigurasi. Ada perubahan setelah mengalami suatu pesona akan Allah yang membuatnya takjub, pengalaman dengan Allah yang menyatakan kemuliaannya bagi manusia, menjadi pengalaman iman yang membekas, menjadi pengalaman iman yang mempengaruhi akan kesadaran, yang mempengaruhi akan pengakuannya. Seperti Paulus, kerasulannya meski disangsikan, tapi ia mengimani bahwa ia yang telah memilih aku. Seperti tema di hari Minggu ini, ia yang telah memilih aku, menjadi judul perenungan firman Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara, secara khusus bagi PKP, Ibu-ibu mari melihat di ayat 15. Seluruh kaum perempuan, PKP bukan hanya ibu-ibu, seluruh kaum perempuan yang hadir, mari baca ayat 15. Bersama dengan saya kita baca bersama 3, 4. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Allah telah memilih dia, Paulus, sejak kandungan ibunya. Nah, di sini Rasul Paulus merenungkan pertobatannya itu sebagai cara Allah yang unik memanggilnya. Bahwa dari kandungan ibunya, dari kandungan seorang perempuan, ia telah dipilih oleh Allah. Bagaimana mungkin? Bukankah ia dalam sebagai Saulus menyakiti orang Kristen? Tapi lihatlah, perjumpaan dengan Allah membuat pemahaman pengakuan akan seorang Paulus mengerti itu cara Allah yang unik. Karena sebagai ibu-ibu pasti memahami ini. Keluarga Yahudi dalam kehidupan mendidik seorang anak berdasarkan tradisi Yahudi, ibu memiliki peran yang juga amat kuat. Perempuan menjadi peran yang amat mempengaruhi kehidupan tradisi Yahudi. Mengapa? Karena dalam kehidupan orang Yahudi, Saulus ketika ia masih kecil, ia dibesarkan, dididik dengan tradisi yang begitu kuat. Ibu memerankan andil yang besar untuk mendidik Saulus. Semenjak dari umur 3 tahun, ia diajar, seorang anak Yahudi, Saulus termasuk, diajar untuk bisa menulis aksara Ibrani. Ibu Bapak Saudara, pengalaman saya kuliah teologi, mata kuliah Ibrani itu cukup sulit. Mungkin yang talenta kecerdasan intelektualnya adalah bahasa, ya akan mudah. Tapi bahasa Ibrani itu sulit. Dan sejak umur 3 tahun sudah diajarkan untuk bisa menulis aksara Ibrani. Nanti menginjak di usia 6 tahun sudah harus bisa membaca, maka diberikan hukum Taurat untuk dihafalkan. Pada umur 13 tahun, dalam sepanjang rangkaian pengajaran itu, maka seorang anak Yahudi akan datang ke sinagoge dan di sana ia akan dievaluasi, akan diberi pertanyaan-pertanyaan, akan diuji pemahamannya tentang hukum Yahudi, tentang agama Yahudi. Nah, Saulus telah terkenal di antara bangsanya, di antara kaum sepantarannya. Ia sebagai seorang yang diteladani akan keyahudiannya. Berarti Ibu Bapak Saudara melihat bagaimana peran pendidikan dalam keluarganya, bagaimana peran perempuan yang hadir. Dan ia melihat bahwa semua proses kehidupannya itu menjadi bagian unik dari Allah memanggilnya. Karena nanti kita akan melihat bagaimana kekristenan berhadapan dengan keyahudian dan Paulus hadir di situ. Menjadi terang
untuk menyelesaikan hukum Yahudi, hukum Taurat yang membebankan bagi orang Kristen. Nah, Ibu Bapak Saudara, kabut kemuliaan Allah telah menyingkirkan kabut dalam diri orang yang berhadapan dengan Allah, kemuliaan Allah. Meskipun proses kehidupan itu pahit, tapi kabut Allah telah menyingkirkan kabut hidup. Maka nyatalah tanpa pengalaman seseorang, tanpa pengalaman perjumpaan dengan kabut ilahi, tidak seorang pun dapat menjadi rasul yang akan mewartakan Allah. Karena nanti yang diwartakan hanyalah akan mewartakan kepentingan diri sendiri, bukan pewartaan akan Allah itu. Nah, Ibu Bapak Saudara, inilah perenungan firman Tuhan yang mau diajak untuk kita memahami bagaimana Tuhan mau menyapa kita. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita hari lepas hari, bagaimana kita menghidupi perenungan firman Tuhan ini. Ibu Bapak Saudara, setiap kita dalam perjalanan kehidupan ini, kita semua tidak luput mengalami pengalaman batin, merasakan akan pesona kabut ilahi itu. Kemuliaan Allah yang kudus itu. Dalam terangnya itu menyatakan bahwa ada kekudusan Allah. Kekudusan itu ada pada setiap kita karena Allah sendiri katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kudus itu ada dalam diri kita. Kemuliaan Allah itu ada, hadir bersama dalam perjalanan kehidupan kita. Semua kita sebagai yang telah Ia pilih, yang telah dipilih oleh Allah. Maka kehidupan kita harus memancarkan kabut ilahi itu, bukan menjadi kabut. Untuk itu saya mengajak Ibu Bapak Saudara untuk bersikap seperti Petrus, murid Yesus yang menyaksikan transfigurasi. Petrus mengalami kisah ini dan kemudian ia menulis surat, dan dalam suratnya itu ia merasakan kekudusan Allah yang harus dihidupi hari lepas hari. Kita buka bersama surat Petrus yang pertama, pasal 3 ayat 15. Menjadi langkah bagi kita untuk menjalani kehidupan sesuai perenungan firman Tuhan. 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Kita baca bersama, 3-4. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Ibu Bapak Saudara, Petrus menulis ayat ini karena ia memiliki pengalaman iman yang amat membekas ketika bersama menyadari kemuliaan Allah. Lihatlah di ayat 15 yang A. Tetapi kuduskanlah Kristus di mana? Sebagai? Ya, Petrus menyadari kekudusan Allah itu dan meminta kita menghidupi kekudusan Allah itu. Kemuliaan Allah itu terus nyata. Di minggu transfigurasi ini, minggu pemuliaan Allah, biarlah minggu ini menjadi nyata di setiap hari demi hari kita. Yesus Kristuslah yang kita muliakan sebagai Tuhan dalam diri kita, dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Ya kalau kita memposisikan Kristus sebagai Tuhan dalam hati. Ya kalau kita memposisikannya, menguduskannya. Maka kehidupan kita ini harus kudus. Agar hati kekudusan Allah itu nyata kita hidupi. Nah, masalahnya sekarang kita cenderung tidak memposisikan Kristus sebagai Tuhan dalam hati, dalam kehidupan kita. Itu masalah yang harus disadari. Yang bertahta siapa? Apakah Tuhan? Yang bertahta apa?
Apakah kepentingan siapa? Yang bertahta dalam kehidupan ini, bertahta-tahta itu raja. Yang menguasai itu apa? Kedagingankah atau keilahian? Kristus yang harusnya nyata dalam kekudusannya dalam kehidupan kita. Ibu bapak saudara, mengutip kalimat yang dinyatakan oleh Bapak Gereja Yohanes Calvin, mengatakan dunia ini dan segala seluruh bidang yang ada di dalamnya adalah panggung kemuliaan Allah. Theatrium glorium Dei, Theatrium gloriae Dei, panggung kemuliaan Allah. Dunia ini adalah panggung kemuliaan Allah. Apa artinya panggung? Karena yang harusnya ditekankan dalam panggung itu adalah Yesus. Yesus yang harusnya nomor satu. Kemuliaan Allah yang terpancar itu harus menguduskan dunia ini. Menjadi panggung, menjadi tempat Allah dimuliakan. Nah, bagaimana sekarang? Apakah yang ditonjolkan Yesus atau diri sendiri? Atau ego sendiri? Sehingga kita kalau berlaku seperti itu telah mencuri kemuliaan Allah. Dan itu adalah kecurangan terhadap iman terhadap Yesus Kristus. Untuk itu jangan mencuri kemuliaan Allah. Biarlah panggung itu menjadi panggung kemuliaan Allah. Popularitas itu menjadi popularitas Allah. Kalau memang kita diberi talenta, kita diberi kemampuan dan kehebatan, bukan kita yang dimegahkan, tapi kemuliaan Allah yang harus dinyatakan. Jadi, apakah kita siap? Hari Minggu Transfigurasi ini mengingatkan kita, lewat hari-hari ke depan, panggung di dunia ini adalah panggung kemuliaan Allah. Menghilangkan ego, menunjukkan kepopuleran, ketenaran, kemampuan, kehebatan diri sendiri itu dihentikan. Karena kita menghayati kudusnya kemuliaan Allah yang bertahta dalam diri kita, dalam hati kita. Dengan penuh sungguh-sungguh. Sehingga sekali lagi, setiap orang yang menghayati dan menyadari bahwa Tuhan, Kristus sebagai Tuhan dalam hatinya, tidak dapat tidak menyembah Allah. Tidak dapat tidak menyembah Allah karena ia terpesona akan Allah yang bertahta dalam kehidupannya. Sehingga aplikasi yang kedua dalam kehidupan kita hari-hari, ketika kita menyadari kepesonaan itu, kita adalah orang-orang yang melayani. Kita adalah orang-orang yang terpanggil untuk tunduk akan kemuliaan Allah. Dan hidup kita menjadi hidup yang mengerjakan apa yang mau Tuhan nyatakan dalam kehidupan, melalui kehidupan kita. Pasti orang-orang yang menyadari pengalaman batinnya, pengalaman imannya, adalah orang-orang yang mau menunjukkan hidupnya penuh pengharapan. Orang yang selalu berbagi, orang yang tidak hidup bagi dirinya sendiri. Untuk itu lihat kembali yang Petrus nyatakan di ayat 15b. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi. Iya, kepada tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ada keterpanggilan untuk melayani. Nah, kita bersyukur memperingati hari ulang tahun PKP ke-58. Nah, kaum perempuan setiap kita diajak untuk merenungkan bahwa giat melayani Tuhan, bahkan PKP sampai di usia 58 tahun adalah karena perjumpaan demi perjumpaan, pesona demi pesona melihat kemuliaan Allah yang senantiasa hadir disadari dalam kehidupannya. Hingga mau mencapai, sehingga sampai mencapai usia 58 tahun pelayanan. Itu karena perjumpaan dengan pesona Allah, kemuliaan Allah. Untuk itu para kaum perempuan GPIB pertanyaannya adalah apakah menghidupi nilai
kekudusan itu dalam hati? Ini menjadi pertanyaan untuk merenungkan diri. Karena dengan menghidupi nilai kekudusan Tuhan sebagai Kristus sebagai Tuhan dalam hati, maka kemuliaan Tuhan akan semakin nyata. Bait 2 nyanyian ibu Pelkat PKP tadi sungguh liriknya baik. Coba ibu-ibu yang menyanyi paduan suara Pelkat PKP, bait 2 tadi seperti apa? 3, wah buka partitur dulu ya. Ini dihidupi tidak liriknya ini? Dihidupi ya ibu bapak ya, ibu-ibu ya. Bait kedua silahkan coba, ini biar menjadi perenungan bagi kita semua. Tahan. Sampai situ dulu ibu bapak. Dalam menjalani kasih Tuhan, adakah? Andalkan kasih Tuhan. Dalam menjalani kehidupan, andalkan kasih Tuhan. Bagaimana kita mau menjalankan kasih Tuhan kalau tidak menguduskan Kristus sebagai Tuhan? Kalau tidak berjumpa dengan kemuliaannya. Dalam perjalanan kehidupan ini, mau mengandalkan kasih Tuhan. Nah ibu-ibu lagu ini dihidupi dan menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkan. Kuduskanlah Tuhan, menjaga jangan sampai kehidupan sebagai perempuan atau siapapun, ya dalam apapun yang dilakukan, tutur kata jangan sampai menyakiti, tutur kata jangan sampai tidak kudus. Kata-kata keluar jangan kata-kata yang kotor. Kata-kata yang keluar bukanlah hoax. Kata-kata yang keluar bukanlah gosip. Untuk itu hidupilah bagaimana cara mengkuduskan Tuhan. Mengkuduskan Kristus sebagai Tuhan. Karena kaum perempuan diajak untuk menyadari. Menjadi pendorong yang cerdas seperti seorang ibunya Paulus, ibunya Saulus, menjadi pendorong yang memberi daya, menjadi pendorong yang memelihara kehidupan. Perempuan erat kaitannya untuk memelihara kehidupan. Maka biarlah semakin menyadari, mengambil bagian sebagai perempuan dalam kehidupan ini untuk menyatakan kemuliaan Allah itu. Bagian refnya ibu bapak, ibu-ibu, bagian refnya. Begitu dalam, kaum perempuan melangkahlah maju dan tak mudah menyerah. Lalu apa selanjutnya? Meski berat tantangan yang dihadapi, sepertinya kaum perempuan mau dikuatkan meskipun berat. Kaum perempuan ketika menghadapi pergumulan kehidupan, tapi menyadari, dan juga bagi kita semua, tapi menyadari kemuliaan Allah. Maka kita melihat seperti transfigurasi Yesus sebelum masa prapaskah. Ada kemuliaan Allah yang nyata sebelum masa penderitaan Yesus. Yesus semakin dikuatkan mau menghadapi masa penderitaannya. Ia melihat dulu bahwa rangkaian penderitaannya ini adalah rangkaian untuk puncak kemuliaannya.
Dalam Lukas pasal 24 ayat 26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Puncak kemuliaan Yesus ada di kayu salib, penebusan bagi kita. Dalam pergumulan kehidupan ini, penderitaan, persoalan menyapa, tapi pesona, pertemuan iman, pertemuan batin kita dengan kemuliaan Allah, kabot Allah, itu menguatkan. Salib-salib yang kita pikul, biarlah itu mengajak kita, menguatkan kita, bahwa dengan teguh kita akan mencapai, melihat pada kemuliaan, puncak kemuliaan Allah, berjumpa dengan kabot ilahi itu. Sehingga apa yang kita renungkan dalam perenungan firman Tuhan hari ini, menerima cahaya kemuliaan yang terpancar dan memberikan kehidupan bagi kita, memanggil kita untuk mengerjakan perutusannya di dunia. Karena Ia yang telah memilih kita. Terpujilah nama Tuhan, Soli Deo Gloria. Amin.